Romi nih guys, dia seneng banget ketika dia tuh ditelepon oleh Dania. Apalagi di situ nih guys, dia sudah kepikiran bahwa dia itu akan menikah dengan Dania sesegera mungkin karena dia telah menjalankan apa yang dimau oleh Dania, yang mana yaitu membuat Safira itu menderita dan Safira telah keguguran, dan otomatis Safira itu juga keadaannya tidak baik-baik saja. Dan di situ nih guys ya, Romi sangat bahagia sekali nih pastinya di situ nih. Dania mengabarkan untuk ya bicara terkait pernikahan dia dengan Romi seperti itu nih guys ya. Namun sayangnya di situ nih guys, Dania itu tidak pengen membahas terkait pernikahan atau semacamnya seperti itu nih guys. Dan di situ sebenarnya Romi sudah seneng banget ngebahas tentang itu. Pastinya Dania juga sudah tahu kan, ngecek sendiri bahwa keadaan Safira itu kan tidak baik-baik saja seperti itu. Makanya di situ Romi itu seneng banget bahwa dia akan mewujudkan mimpinya menikah dengan Dania seperti itu nih guys. Dan di situ ya, sekali lagi bahwasanya Dania ya menelpon dia hanya untuk kepentingan dia sebenarnya guys. Yang mana nih guys ya, dia itu nih guys mendengar percakapan antara Ariana dengan Julian, yang mana mereka itu membahas terkait orang yang telah meracuni Safira itu telah ditemukan, yaitu tukang rujak tersebut. Maka dari itu nih guys, dia bilang kepada Romi untuk membahas terkait akan hal ini dan memastikan bahwa dia aman dan dia tidak mau dipenjara lagi atau dilaporkan lagi terkait kasus keracunannya Safira hingga dia keguguran. Dan dia tidak mau disangkut pautkan mengenai akan hal itu nih guys. Dan menurut Romi, ini semua sudah direncanakan Romi, dia cukup tenang saja seperti itu. Makanya di situ nih guys ya, Romi ini santai banget, malah justru mikirin terkait pernikahan menikah dengan Dania seperti itu. Namun menurut Dania bahwa yang lebih urgent adalah mengurus terkait orang ya, jangan sampai ya orang penjual rujak tersebut itu ditangkap terus akhirnya bilang kepada polisi, akhirnya kena lagi tuh Dania. Dia nggak mau terlibat dengan polisi seperti itu nih guys. Jadi Dania ini mau aman-aman saja seperti itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, memang Romi mau melakukan apapun demi Dania seperti itu nih guys. Dan Dania itu memang mau menangnya saja nih guys. Dia tidak mau kalau dia itu dipenjara ataupun dia itu kena lagi masalah semacam itu nih guys. Makanya dia bilang kepada Romi untuk mengurus masalah ini sesegera mungkin agar dia aman dan agar di situ ya penjual rujaknya itu tidak ngomong yang aneh-aneh semacam itu. Nah, memang Dania ini adalah wanita yang sangat licik sekali, dan justru karena kelicikan Dania itu entah kenapa Romi sangat tergila-gila seperti itu. Nah, sementara Safira ini mengabarkan kepada Mama Gina bahwa kondisinya sudah mulai membaik dan dia boleh pulang seperti ini sore ini. Nah, untuk makanan spaghettinya itu lebih baik ditaruh di rumah saja, nanti mau dimakan pas waktu di rumah. Makanya dia memberikan pesan seperti itu kepada Mama Gina untuk tidak usah ke rumah sakit. Makanannya ditaruh di rumah saja seperti itu. Nah, sementara itu juga ada Ariana, guys. Ariana ini sengaja menjenguk menjenguk Safira, karena keadaannya Safira kan memang tidak baik-baik saja. Tadi dia baru bicara dengan Julian, yang mana Julian ngomong kalau Safira sedang dirawat di rumah sakit. Makanya dia berusaha untuk tanya gimana keadaannya Safira. Safira itu nih guys ya, dia sebenarnya sedih banget. Karena walau bagaimanapun dia harus masuk rumah sakit lagi nih guys. Kemudian di situ Safira juga ditanya bagaimana nih keadaan dia menurut dokter. Menurut dokter keadaan dia itu bisa sehat asalkan selama 2 hari ini dia harus bed rest seperti itu. Maka dari itu nih guys, Ariana juga bilang kepada Safira bahwasannya lebih baik dia bed rest saja, percaya saja sama dokter supaya keadaan dia membaik seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira itu juga dikasih nasihat oleh Ariana untuk tidak mikirin banyak masalah seperti itu. Namun ya di situ nih guys ya, bahwasanya Safira itu sedih banget, apalagi setelah keguguran membuat keadaan dia tidak baik-baik saja. Tentu saja dia kepikiran mengurus anak satu saja dia nggak mampu seperti itu. Namun menurut dia, Ariana nggak usah dipikirin masalah itu nih guys, karena Ariana berusaha akan membantu nantinya untuk membuat Safira keadaannya baik-baik saja seperti itu. Makanya Ariana berusaha untuk menguatkan Safira agar Safira itu kuat nanti bisa lagi untuk program hamil lagi yang kedua seperti itu. Dan selalu ada Ariana yang akan membantu Safira guys supaya Safira ini selalu bisa move on dan bahagia. Namun sayangnya tentu saja Safira tetap bersedih karena mengingat kejadian di mana dia tidak bisa menjaga satu anak seperti itu yang seharusnya
seharusnya dia bahagia di hari yang sangat luar biasa itu. Makanya dia seharusnya punya anak dan bisa menjaganya. Namun sayangnya dia tidak mampu melakukan akan hal itu seperti itu loh guys. Namun untungnya ada Ariana yang selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa sekali kepada Safira, sehingga Safira selalu bisa kuat seperti itu loh guys. Makanya dia selalu bisa menguatkan Safira karena sebagai sahabatnya ya, otomatis di situ dia akan selalu ada untuk Safira seperti itu. Karena apa yang dijalani Safira saat ini kan tidak mudah seperti itu. Makanya di situ Safira adalah wanita yang sangat luar biasa, dan menurut Ariana pasti dia bisa kok menjalani setiap masalah apapun yang ia hadapi saat ini. Memang setelah keguguran pastinya sangat tidak mudah sekali. Namun lebih baik dia harusnya banyak bed rest, banyak istirahat seperti itu, dan kemudian dia memeluk Safira, meyakinkan Safira bahwa dia itu baik-baik saja seperti itu. Dan di situ Safira sungguh sangat berterima kasih karena dia memiliki teman banget sebaik Ariana yang selalu bisa menguatkan dia di saat dia susah, di saat dia masuk rumah sakit seperti itu. Dan sementara Mama Gina ini seneng banget nih guys karena dia itu mendapatkan pesan dari Safira bahwasannya Safira akan pulang nanti sore seperti itu. Jadi mama nggak perlu lagi ke rumah sakit. Mengenai akan hal itu membuat Mama Gina bahagia. Akhirnya juga Safira boleh pulang ke rumah dan mudah-mudahan jangan ada masalah lagi. Tiba-tiba Tante Wulan itu datang marah-marah nih guys, karena dia kan ke toko butik nih guys untuk beli pakaian dia dan juga anaknya Acel. Ternyata kartu limitnya itu sedikit nih guys, sehingga dia nggak bisa beli pakaian buat diri dia sendiri. Akhirnya dia ngomel-ngomel seperti itu. Kemudian nih guys, justru membuat Mama Gina ini malah kepikiran untuk nelpon Sisi. Kenapa? Karena dia pengen membeli baju seperti itu. Nah, kemudian dia juga tanya kepada Sisi, apakah Sisi sudah pulang dan baik dari kampus seperti itu. Nah, kemudian di situ Sisi mengabarkan bahwa dia itu tidak jadi ke kampus. Kenapa? Karena dia berhasil menemukan orang penjual rujak tersebut secara tidak sengaja ketika dia mau berangkat ke kampus, jadinya dia nggak jadi seperti itu. Nah, kemudian mengetahui hal itu, mamanya juga tanya apakah dia sudah bilang kepada kakaknya, yaitu Kak Julian, untuk memberi kabar kepada polisi bahwa ternyata di situ ada gerobaknya, ada orangnya yang sudah ditemukan. Tentu saja sudah, namun sayangnya orangnya berhasil kabur dan sekarang tinggal gerobaknya seperti itu. Makanya di situ Mama Gina berusaha minta kepada Sisi untuk stay di tempat sana dan hati-hati seperti itu, dan jangan berkendur kepada orang penjual tersebut, karena orang penjual yang telah meracuni Safira dan cucunya hingga naas tersebut, makanya diharapkan itu menjadi suatu hal bagi dia untuk mempertanggungjawabkan seperti itu. Makanya dia harus mempertanggungjawabkan dan motif apa ini dia harus tahu seperti itu. Dan maka dari itu membuat Mama Gina bilang kepada Sisi bahwasanya dia harus stay di sana dan hati-hati, jangan biarkan penjual itu kabur begitu saja. Namun di samping itu juga nanti kalau sudah selesai jangan lupa kembali ke rumah karena mau beli pakaian, karena besok kan mau Idul Fitri seperti itu. Jadi harus punya baju seperti itu nih guys. Nah, sementara orang yang ngejual, ya penjual itu nih guys, lagi mantau di situ nih guys ya. Namun dia berusaha untuk mengambil motornya. Nah, di saat dia mau mengambil motornya nih guys, tiba-tiba di situ muncullah Romi. Romi ini mencegah dia untuk mengambil motornya. Kenapa? Karena di situ sudah mau diurus oleh anak buahnya dia sendiri. Dan jangan sampai Pak penjual ya buah ya rujak buah tersebut itu ditangkap ya. Maka dari itu kalau dia mau aman lebih baik ikut saja dengan Romi. Seperti itu nih guys. Mengenai motornya, gerobaknya dan lain-lain itu sudah akan dipastikan baik-baik saja. Kenapa? Karena sudah ada anak buahnya semacam itu. Nah, sementara Sisi itu yang nunggu lama, kenapa dia nggak ketemu dengan orang penjual rujak tersebut nih guys? Kok di situ gerobaknya sudah ada dari lama sejak tadi. Kenapa nggak muncul-muncul tukang penjual rujaknya ini? Ini nih yang bikin Sisi ini bingung nih guys ya. Dia bingung seperti itu, kenapa nggak muncul-muncul gitu loh, emang nggak butuh motor ya. Tiba-tiba justru ada orang nih guys, laki-laki nih guys ya, entah siapa, yaitu mungkin orang suruhannya dia, di akhirnya membuat Sisi ini berusaha untuk mengejar motor tersebut, yang mengambil motor tersebut, yang tak lain orang tersebut adalah suruhannya Romi. Namun sayangnya di situ Sisi nggak tahu, di pikirannya itu mungkin orang suruhannya penjual rujak tersebut, melainkan bukan. Makanya Sisi berusaha terus mengejar motor tersebut nih guys. Bahkan dia berusaha untuk mepet motor agar dia berhasil menghentikan ya, mengambil gerobak dan juga motor tersebut. Dia berusaha untuk memberikan peluang
peluit seperti itu nih guys, agar di situ dia mau berhenti. Namun sayangnya ketika dia berusaha untuk mepet nggak bisa, apalagi itu motor bisa masuk gang kecil sehingga membuat Sisi nggak bisa ke sana karena nggak bisa akses karena mobilnya nggak bisa masuk ke gang kecil seperti itu nih guys. Melihat akan itu semua membuat dia harus ngasih kabar kepada Kak Julian bahwa ternyata Sisi tidak lagi di Jalan Merdeka, melainkan Sisi itu ya berada di gang nih guys karena dia kehilangan nih guys. Nah kemudian dia langsung ya guys menelpon ya Julian, dia berusaha untuk menelpon Julian guys. Sisi sengaja menghubungi Kak Julian karena memang saat ini Sisi sudah tidak berada di Jalan Merdeka dan dia gagal mengejar orang yang telah mengambil motor penjual rujak tersebut. Mungkin orang penjual rujak tersebut sudah menyuruh orang lain untuk mengambil motornya sehingga di situ nih guys Sisi juga tidak punya akses. Apalagi yang membuat dia tidak punya akses karena dia berhasil kabur dari Sisi. Sisi sudah berusaha untuk mengejar. Namun sayangnya orang tersebut malah masuk ke dalam gang kecil sehingga dia tidak punya akses di situ nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, karena posisinya Julian bersama dengan polisi ini minta plat, apakah dia sudah memfoto platnya motor tersebut. Nah kemudian di situ Sisi memberikan plat motornya tersebut dan foto motor tersebut nih guys supaya di situ bisa dieksekusi segera mungkin karena memang pastinya di situ pihak kepolisian akan mengkoordinir orang-orang tersebut yang sudah diberi tugas ya untuk bisa menemukan di mana keberadaan pemilik motor tersebut melalui plat tersebut. Seperti itu nih guys. Jadi polisi sudah melakukan yang terbaik semacam itu. Nah maka dari itu nih guys, memang Julian selaku itu berusaha melakukan yang terbaik agar bisa menangkap supaya tahu motifnya dia itu melakukan kejahatan apa seperti itu. Nah sementara orang suruhannya Romi ini nih guys, pada awalnya dia bingung apakah dia akan aman seperti itu nih guys dari kejaran polisi dan juga di situ ada kayak penilang motor seperti itu dan sengaja menghadang jalan. Tiba-tiba ternyata dia justru malah lolos dari para polisi karena apa? Dia sudah merencanakan mengganti, dia sudah melakukan mengganti plat motor karena pastinya dia mau aman saja seperti itu karena dia kepikiran jangan sampai polisi itu menemukan di mana keberadaan motor tersebut. Maka dari itu nih guys, dia berinisiatif untuk mengganti plat motor tersebut agar dia main aman seperti itu nih guys dan membuat dia itu tidak ketahuan polisi bahwa dia yang membawa motor tersebut. Nah, sementara Safira itu nih guys melihat bahwa ternyata di situ ada Ariana nih guys. Dimana Ariana itu sengaja ditelepon oleh suster. Kenapa? Karena dia harus segera mungkin pergi ke ruang kerjanya karena ada urusan. Namun ya di situ bahwasanya Ariana bilang bahwa dia sudah nggak ada kegiatan lagi kok, sudah nggak ada pasien. Hanya memang dia perlu ke ruang kerjanya ada urusan. Namun tidak serepot itu, namun dia juga sudah bilang ke suster bahwa dia akan ke sana 1 jam lagi. Jadi dia akan tetap menunggu Safira seperti itu loh guys. Makanya di situ dia berusaha tetap stay di tempat itu di rumah sakit nungguin Safira. Jadi dia benar-benar perhatian dengan Safira. Tiba-tiba dia ditanya oleh ibu dia sendiri nih guys, apakah dia akan berangkat ke Bandung seperti itu. Kemudian dia mengabarkan kepada ibunya dia akan segera berangkat ke Bandung seperti itu nih guys. Jadi ibunya bilang kalau nanti malam dia mau ke Bandung seperti itu. Sayangnya Safira tidak bisa ke Bandung. Mungkin lain kali kalau dia ada kesempatan bersama dengan suaminya dia mau ke Bandung. Jadi tolong salamkan saja kepada mamanya Ariana seperti itu nih guys. Namun sayangnya di situ nih guys Ariana itu juga sedih. Kenapa yang buat dia sedih? Yaitu dia kepikiran terkait Abian. Apalagi cake-nya yang harusnya diberikan Abian itu rusak. Jadi dia tidak bisa menyatakan cinta seperti itu loh guys. Padahal sayangnya dia mau menyatakan cinta. Karena kenapa? Dia mau pergi ke Australia di sana seperti itu. Nah, menurut ya di situ ya Safira nanti kan bakalan kembali kan Abian ke Indonesia seperti itu. Ia akan kembali namun sayangnya kan dia belum menyatakan perasaan bahwa dia suka gitu loh. Dan dia sudah kembali seperti itu. Makanya seharusnya dia menyatakan cinta, apalagi cake yang dia buat harusnya bisa dong seperti itu. Sayangnya dia belum bisa menyatakan cinta kepada Abian seperti itu loh guys. Makanya di situ dia sedih kepikiran Abian. Padahal dia sesegera mungkin harus mempertemukan Abian ke orang tuanya agar dia bisa bahagia seperti itu nih guys. Ya namanya orang cinta seperti itu loh guys. Namun Safira berusaha untuk menguatkan Ariana juga untuk ya mungkin kan nanti bisa dihubungin lagi kalau Abian itu sampai di Indonesia lagi. Nah tiba-tiba di situ muncullah guys, muncullah suaminya Safira yaitu Julian.
Nah, Julian ini nih guys ya mengabarkan kepada Safira bahwa tadi di situ orang yang polisi tersebut berusaha untuk ya menemukan di mana penjual rujak tersebut. Namun sayangnya penjual rujak tersebut menyuruh orang lain untuk mengambil motornya, jadi berhasil kabur seperti itu. Namun dia sudah memberitahu polisi terkait akan hal itu. Nah, tentu saja Ariana ini juga berharap yang terbaik bahwa sesegera mungkin orang yang telah meracuni Safira itu ditangkap seperti itu. Di samping itu dia harus pulang karena ada kerjaan seperti itu loh guys. Makanya dia harus pulang. Namun di situ ya Safira diharapkan untuk segera mungkin untuk ganti pakaian karena mau pulang. Namun di situ suaminya juga pengen guys gantiin pakaian dia. Nah, menurut Safira itu tidak perlu, dia bisa ganti sendiri. Jadi nggak perlu suaminya melakukan hal itu. Dia cukup ya membawa dia ke toilet saja, dia bisa mengganti sendiri nih guys. Namun di situ saking sayangnya suaminya, perhatian dia mau menggendong, dia mau memperlakukan dia dengan sangat baik sekali. Nah sementara itu nih guys ada ya penjual ya rujak tersebut yang ternyata bersama dengan Romi. Romi sengaja mengamankan dia agar dia tidak bilang yang aneh-aneh kepada polisi dan memberikan keterangan bahwa bukan dia yang telah meracuni Safira melainkan dia. Nah kemudian di situ dia menyuruh orang yang mengambil motornya tersebut nih guys untuk segera mungkin menemui Romi. Kenapa? Pastinya karena Romi itu pengen segera mungkin mengembalikan motor itu kepada orang pemiliknya, yaitu tukang rujak. Makanya dia segera mungkin minta dengan cara menelpon di mana keberadaan dia saat ini, dan tentu saja semuanya sudah diamankan oleh anak buahnya seperti itu dan disuruh untuk ke tempatnya Romi pastinya. Si Isi yang sudah sampai ke rumah nih guys membuat Mama Gina ini merasa penasaran bagaimana tadi nih, apakah polisinya sudah berhasil menangkap itu orang pemilik ya motor tersebut atau tukang rujaknya tersebut. Namun sayangnya di situ nih guys, Sisi itu tidak berhasil mengejar. Ya karena dia berhasil melarikan diri. Kenapa? Karena tukang rujak tersebut itu menyuruh orang untuk mengambil motornya tersebut sehingga dia berhasil membawa motor tersebut sebagai barang bukti. Dan ketika mendengar itu semua nih guys, membuat Mama Gina ini sangat sedih pastinya ya. Namun di situ ya Sisi sudah bilang bahwa dia sudah menghubungi kakaknya nih guys ya untuk mengirimkan ya plat motornya. Mungkin dengan keadaannya plat motor membuat polisi lebih mudah untuk mencari. Nah, sementara orang suruhannya Romi itu ternyata berhasil mengambil motor nih guys, berhasil mengambil motornya tukang rujak tersebut dan memberikan kepada tukang rujak tersebut. Tentu saja Romi akan melakukan berbagai cara nih guys agar dia aman, agar dia tidak terkena ya terkait itu, karena dia jangan sampai dimasuk polisi nih guys. Makanya dia melakukan berbagai cara nih guys untuk main amannya saja. Nah di situ nih guys ya tukang rujak tersebut berusaha untuk ngecek terkait motornya itu bagaimana, dan mengenaikan hal itu ya ada yang aneh menurut tukang rujak tersebut, kok plat motornya itu diganti beda. Nah, sengaja diganti. Kenapa? Karena memang untuk aman biar polisi tidak curiga. Kalau dia mau aman ya udah ikuti aja aturannya seperti apa yang dikatakan Romi. Seperti itu nih guys. Nah, di situ nih guys Romi ingin membawa dia pergi ke suatu tempat nih guys supaya merubah penampilan dia dan tidak ketahui oleh polisi. Nah, sementara itu nih guys ya, Sisi ini takut gitu loh kalau tukang rujak itu telah mengganti plat nomor yang pasti akan membuat keadaan jauh lebih susah untuk menemukan di mana keberadaannya. Padahal di situ satu-satunya jalan untuk bisa menemukan tukang rujak tersebut dan mempertanggungjawabkan atas apa yang ia lakukan dan motif apa yang ia lakukan seperti itu. Nah, sementara mamanya ini karena dia lagi bahagia mau menyambut besok hari raya, makanya di situ mengajak Sisi untuk beli pakaian seperti itu loh guys. Makanya Sisi juga seneng karena besok mau beli pakaian, ya udah disuruh untuk belikan pakaian yang bagus mahal seperti itu. Nah sementara itu nih guys ada Dania, di mana Dania itu mau menidurkan anaknya karena sesampainya anaknya di rumah perbannya itu dicopot, keadaan anaknya itu kan cukup capek, jadi dia berusaha untuk tidur di situ nih guys. Makanya di situ Dania nungguin anaknya sampai tertidur seperti itu nih guys, karena di situ ya dia juga kepikiran nih guys terkait hari raya besok, padahal besok itu adalah hari raya. Sayangnya dia tidak bisa memberikan kebahagiaan padahal dia sudah menanti-nanti, yaitu dengan adanya Lian sebagai ayahnya yang sudah ia mau katakan seperti itu nih guys. Semua rencananya tuh gagal gara-gara Safira. Lagi-lagi Safira harus kena. Dan di saat itu juga nih guys ya, dia sudah menghancurkan kehidupannya Safira, membuat Safira itu keguguran dan
Dia senang kalau melihat Safira nggak bisa punya anak. Namun sayangnya di situ nih guys ya, Romi pastinya menagih janji untuk menikah dengan dia seperti itu. Karena apa? Dania sendirilah yang meminta ya agar mencelakakan Safira dan sebagai gantinya dia akan menikah dengan Romi. Maka dari itu Dania kepikiran dan dia juga nggak tahu apa harus ngapain. Apakah jodoh dia bersama dengan Romi mempertemukan ayah kandungnya Romi dengan anaknya Loli. Makanya dia stres nih guys, bingung nih guys, apakah memang jalan yang terbaik yaitu seperti itu, karena dia sudah berjanji dengan Romi untuk menikah kalau dia bisa membuat Safira itu kecelakaan. Nah sementara itu nih guys, Safira yang sudah berhasil boleh pulang ya dari rumah sakit nih guys ya, tentu saja nih guys ya, Safira ini tetap sedih karena dia tidak bisa merawat buah hatinya. Dia masih kepikiran akan hal itu nih guys. Menjaga merawatnya seperti itu. Padahal besok adalah hari raya. Seharusnya di hari raya besok dia akan memiliki momongan. Karena apa? Dia seharusnya hamil seperti itu. Namun sayangnya nih guys, dia tidak bisa mewujudkan impian dari suaminya seperti itu loh guys. Namun Safira berusaha untuk ditenangkan oleh suaminya Julian. Julian itu udah bahagia kok, pastinya nanti bisa punya anak lagi kok seperti itu. Jadi Safira nggak usah mikirin seperti itu. Nanti kita akan punya anak yang banyak seperti itu agar Safira tertawa guys. Jadi berusaha membujuk Safira, berusaha untuk meyakinkan Safira untuk tidak mikirin akan hal itu supaya dia happy, supaya dia senang seperti itu loh guys. Makanya Safira ini harus bahagia seperti itu. Pastinya Safira akan bisa kok punya anak lagi seperti itu. Jadi gak usah khawatir. Namun menurut Safira, menjaga anak satu saja susah. Ya melindungi anak satu saja susah. Apalagi dengan kondisi dia yang tidak baik-baik saja pasca keguguran. Dia takut bahwa nantinya anak yang kedua juga tidak akan berhasil. Dia jaga seperti itu nih guys. Namun selaku seorang suami dia harus terus ya membujuk istrinya, membahagiakan istrinya. Tiba-tiba Mama Gina itu menelpon nih guys ya, mau menelpon Safira dan juga Julia nih guys, karena di situ mereka mau ngabarin bahwa mau beli baju couple pakaian untuk besok lebaran seperti itu nih guys. Kan di situ sudah berada di butik, sudah mau milih-milih pakaian seperti itu. Makanya Safira dan juga Julian itu ditanya apakah bajunya ini cocok buat Safira seperti itu, dan menurut Safira bajunya bagus kok seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa beli baju itu aja seperti itu nih guys. Dan menurut Julian warnanya bagus juga kok. Ya makanya Mama Gina tanya tuh bagaimana terkait pembelian bajunya. Menurut Mama Gina, Safira dan juga Julian nggak usah pergi ke butik seperti itu. Kenapa? Karena Safira harus banyak bed rest, istirahat, jadi langsung pulang ke rumah saja. Mengenai baju biar diurus mamanya dan juga Sisi seperti itu. Jadi nggak usah ke sana, atau juga nanti kalau misalkan nunggu-nunggu Julian pergi ke butik untuk milih pakaian itu lama seperti itu. Jadi lebih baik ya udah dia pulang saja seperti itu nih guys. Nah Sisi ini masih aja bisa jahil tanya terkait kudung buat Julian seperti itu nih guys. Sisi selalu bisa buat bahagia Julian seperti itu nih guys. Walaupun di tengah banyak masalah seperti itu nih guys ya, namun di situ nih guys dia harus tetap bahagia, yaitu membeli pakaian merayakan hari raya besok seperti itu nih guys. Makanya nih guys Sisi harus tetap bahagia bersama dengan keluarganya, semua harus bahagia seperti itu pastinya. Nah di situ di samping itu juga nih guys ya, mamanya berharap yang terbaik buat Sisi, buat Julian, buat Safira agar kehidupannya membaik dan selalu bahagia. Keluarganya harus terus bahagia seperti itu nih guys. Mudah-mudahan dijauhkan dari banyak masalah seperti itu di hari raya supaya kehidupannya membaik seperti itu nih guys. Makanya di situ mamanya membelikan pakaian yang terbaik, yang baju couple, pakaian lebaran seperti itu untuk ia kenakan, untuk mereka kenakan pastinya seperti itu loh guys. Walaupun di situ Safira tidak bisa banyak bergerak karena dia harus banyak istirahat, namun tidak apa-apa nih guys karena dia pastinya akan baik-baik saja seperti itu loh guys. Makanya nih guys ya, Mama Gina bener-bener sangat baik, perhatian banget, dan hal tersebut justru membuat Safira itu sedih. Walaupun di situ nih guys ya, dia gagal menjaga cucunya yang harusnya membahagiakan Mama Gina, ternyata dia sedih nih guys Safira ini. Dia tidak bisa menjaga cucunya seperti itu. Padahal Mama Gina itu udah baik banget loh ke Safira, masih ingat belikan baju dan lain-lain. Di situ nih guys ya, Safira masih saja sedih mikirin akan hal itu nih guys, karena gagal merawat bayinya sehingga keguguran membuat dia itu memang sedih.
bagaimana kehidupan dia nanti masa depannya. Bisa nggak ya dia hamil kedua dan membahagiakan Julian seperti itu nih guys. Namun Julian selaku suami akan selalu berusaha membuat Safira bahagia dan pastinya bisa, bahwa bisa seperti itu. Jadi di situ nih guys ya, akhirnya Safira merasa pasti dia bisa juga setelah dibujuk nih guys oleh suaminya, diyakinkan suaminya. Nah sementara itu nih guys, ada Mama Lestari, di mana Mama Lestari mendapatkan telepon dari suaminya Pak Gunawan nih guys. Dia mengabarkan ternyata Pak Gunawan itu baru sampai di Taiwan seperti itu, dan ternyata yang menelpon itu adalah Pak Gunawan. Akhirnya membuat Mona itu sedih. Kenapa sedih? Dan seharusnya Mona itu juga dikabari suaminya. Kalau Pak Gunawan yang sudah sampai di Taiwan saja mengabari Mama Lestari, lalu kenapa suaminya Mona, yaitu Rafael, tidak bisa mengakses beli tiket seperti itu loh guys. Kalaupun ya dia tidak bisa melakukan, ya ditelepon oleh suaminya ataupun dia mendapatkan keinginannya, dia akan menghalalkan cara nih guys, karena walau bagaimanapun dia punya suami yang seharusnya peduli dengan dia. Tiba-tiba dia pusing, kepalanya sakit nih guys, padahal dia sudah merencanakan mau pergi menyusul suaminya ke Taiwan. Tiba-tiba kepalanya pusing, sakit, entah kenapa seperti itu. Dia bingung sebenarnya ada apa dengan diri dia, ataukah dia stres, dia kepikiran, apalagi kan dia sedang mengandung. Seharusnya dia tidak banyak pikiran, ternyata dia malah justru banyak pikiran. Nah di situ nih guys, sementara itu nih guys, Dania itu sengaja dipanggil, ya dipanggil oleh Yuda karena mau ngobrol penting seperti itu. Namun sayangnya Dania tidak mau ngobrol lagi dengan Yuda, apalagi setelah Yuda itu mempermainkan dia. Dia merasa dia itu dianggap dipermainkan dan merasa bahwa Yuda lebih memilih sisi seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh Yuda sebenarnya itu hanya atas tujuan ingin mendapatkan kemauannya, mendapatkan maunya dia apa seperti itu. Makanya Yuda itu di hadapan Sisi, dia harus bisa meyakinkan Sisi. Makanya dia ngomong untuk meninggalkan Dania. Namun menurut Dania tuh nggak mau kalau dia dan Loli itu dipermainkan, dan Yuda itu seharusnya tidak mempermainkan wanita karena dia nggak bisa seperti itu. Namun Yuda sekali lagi menegaskan bahwa dia itu bukannya mempermainkan. Hanya saja kan dari awal kan memang Yuda menegaskan bahwa dia harus mendekati Sisi ya guys, karena tentu saja dia pengen tetap mendapatkan Safira. Namun tentu saja di situ Dania nggak mau tahu dan dia nggak peduli. Kalau misalkan dia lebih peduli dengan Sisi, silahkan tinggalkan ya Dania dan juga Loli seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya Dania nggak mau nih guys membahas itu. Nah kemudian Yuda ini membahas sesuatu yang lebih urgent, lebih penting, besok kan mau lebaran. Makanya di situ dia mau mengajak Dania dan juga Loli untuk beli pakaian di butik seperti itu nih guys. Karena mau lebaran, jadi ya udah deh lebih baik membeli pakaian di butik seperti itu nih guys. Makanya di situ Dania tolong dengarkan perkataannya Yuda seperti itu nih guys, karena Yuda ini nih guys kasihan dengan Loli. Makanya dia pengen membelikan baju, toh besok juga mau lebaran. Makanya dia peduli banget entah kenapa dengan Loli.